warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat menjalankan aktivitas hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wiwin Uluo dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Khairul Ternate. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Kompetensi dasar yang harus dicapai yaitu 3.1, menjelaskan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya. Tujuan pembelajaran: 1. Siswa dapat mengidentifikasi jaringan tumbuhan. 2. Siswa dapat menjelaskan jaringan pada tumbuhan. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki fungsi dan sifat yang sama. Jaringan pada tumbuhan dapat dibedakan berdasarkan aktivitas pembelahan sel yang terjadi selama masa pertumbuhan dan perkembangan. Pada tumbuhan ada dua kelompok utama jaringan, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen atau jaringan dewasa. Jaringan meristem merupakan jaringan yang sel-selnya masih aktif, membela secara mitosis. Kemampuan jaringan meristem bermitosis secara terus-menerus menyebabkan bertambahnya sel-sel baru, sehingga tumbuhan mengalami pertumbuhan tinggi dan volume. Jaringan meristem memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Pertama, tersusun atas sel-sel muda yang masih aktif membela. Yang kedua, tidak memiliki ruang antar sel atau susunan selnya rapat. Yang ketiga, sel mengandung banyak protoplasma. Yang keempat, sel memiliki satu atau dua inti sel nukleus yang banyak. Yang kelima, vakuole sel sangat kecil atau tidak ada sama sekali. Jaringan meristem dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Yang pertama yaitu jaringan primer. Jaringan primer adalah jaringan meristem pada tumbuhan dewasa yang sel-selnya masih aktif membela. Meristem primer menyebabkan pertumbuhan primer, yaitu pertumbuhan vertikal yang menyebabkan perpanjangan pada akar dan batang. Umumnya terdapat di ujung batang atau pucuk dan ujung akar. Kedua yaitu jaringan sekunder. Sel-sel meristem berbentuk pipi atau prisma yang memiliki vakuola besar di bagian tengahnya. Berdasarkan posisi pada tumbuh-tumbuhan, jaringan meristem dibedakan menjadi tiga macam, yaitu meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Meristem apikal terdapat di ujung batang atau pucuk di ujung akar. Meristem apikal menyebabkan perpanjangan batang dan akar yang disebut pertumbuhan primer. Meristem interkalar. Meristem interkalar terdapat di antara jaringan. Contoh meristem interkalar adalah meristem pada pangkas ruas, rumput-rumputan. Meristem interkalar menyebabkan perpanjangan ruas batang dan menyebabkan terbentuknya bunga. Contohnya yaitu 1. Kabium pembuluh atau pembuluh vaskuler. 2. Kabium gabus atau filogen. Meristem lateral menyebabkan terjadinya pertumbuhan sekunder pada batang maupun akar sehingga batang dan akar bertambah besar. Jaringan permanen adalah jaringan yang telah berdiferensi atau mengalami perubahan bentuk. Berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa dibedakan menjadi 4 macam, yaitu jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan penyangkut, dan jaringan gabus. Yang pertama yaitu jaringan pelindung atau epidermis. Jaringan epidermis selalu terletak paling luar pada setiap organ tumbuhan. Jaringan epidermis memiliki beberapa ciri antara lain: 1. Terdiri dari sel-sel hidup. 2. Berbentuk persegi panjang. 3. Sel-selnya rapat tanpa ruang antar sel. 4. Tidak memiliki klorofil. 5. Mampu membentuk modifikasi jaringan epidermis. Beberapa modifikasi epidermis antara lain adalah stomata, spina atau duri, dan trichomata atau rambut-rambut. Yang kedua yaitu jaringan dasar atau parenkim. Jaringan dasar dikenal dengan istilah parenkim. Jaringan ini ditemukan hampir di setiap bagian tumbuhan, baik pada akar, batang, daun, daging buah, atau endosperma. Selain itu, karena parenkim juga terdapat di antara jaringan lain, misalnya di antara xilem dan floem. Ciri-ciri jaringan parenkim: 1. Tersusun dari sel-sel hidup yang berukuran besar. 2. Bentuk selnya polihedron dengan dinding sel primer. 3. Memiliki inti sel yang berukuran besar dengan banyak vakuola. 4.
letak selnya tidak terlalu rapat sehingga terdapat ruang antar sel. 5. Dapat bersifat meristematik. Yang ketiga yaitu jaringan penyokong. Jaringan penyokong dikenal juga dengan nama jaringan mekanik, jaringan penunjang, dan jaringan penguat. Ada dua jenis jaringan penyokong. 1. Jaringan Kolenking. 2. Jaringan Sklerenkin. Yang keempat yaitu jaringan pengangkut. Nama lain jaringan pengangkut adalah berkas vakular, sebagaimana namanya yaitu vakular atau pembuluh. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.